Halo teman-teman, apakah kalian sedang berjuang namun belum mendapatkan apa yang kalian inginkan? Tidak apa-apa, terkadang yang sudah berjuang pun masih diremehkan dengan kata giveaway. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh cerita. Hari ini kita akan menjelajahi lebih dalam kisah dramatis dari film 21. Film 21 yang dirilis pada tahun 2008 adalah sebuah film drama yang terinspirasi oleh kisah nyata. Oke, seperti biasa siapkan dulu kopi, roti, cikin, nasi, istri, panci, padi, pak tani, kunci, seledri, atau apapun itu agar lebih asik nontonnya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan sharing-sharing ke temannya ya guys ya. Tanpa berlama-lama, mari ditonton lur. Film ini mengikuti kisah Ben Campbell yang diperankan oleh Jim Sturgis, seorang mahasiswa MIT yang sangat cerdas dan bercita-cita untuk masuk ke Harvard Medical School. Namun Ben menghadapi tantangan finansial untuk membayar biaya sekolahnya, sehingga dia merasa tertekan untuk menemukan cara membiayai studinya. Ben selain bersekolah, dia juga bekerja di sebuah toko jas sebagai karyawan. Kehidupannya yang kekurangan menjadikannya sosok remaja yang mandiri dan bekerja keras. Sudah siap jadi bapak ini lor. Ben yang terkenal kuper alias kurang pergaulan, memiliki ibu dan kedua sahabat, sebut saja Udin dan Dono, yang selalu menyayanginya. Di sebuah kafe, Ben merayakan ulang tahun bersama ibu dan kedua sahabatnya. Di waktu yang sama, kedua sahabatnya mengajak Ben pada sebuah proyek mengikuti kompetisi robot. Tentu saja Ben bahagia. Namun namanya manusia, Ben memiliki rasa iri kepada kawan-kawan sekolahnya yang terlihat keren yang kebetulan berada di kafe yang sama. Di scene ini, Ben remaja puber sedang jatuh cinta pada salah satu temannya, sebut saja Mirna. Dia berangan-angan harus menjadi orang yang terlihat keren agar bisa mendapatkan perhatian Mirna. Di suatu kelas, Profesor Bambang sedang mengajar pelajaran yang sangat populer namun membosankan, yaitu matematika. Namun di sini Ben terlihat keren di mata Profesor Bambang, di mana Ben bisa merespon dengan baik penjelasan dan pertanyaan Profesor Bambang, sehingga Ben terlihat sebagai mahasiswa yang cerdas. Di perpustakaan, Ben yang sedang mengerjakan tugas tiba-tiba didatangi teman sekelasnya, sebut saja Rudy. Rudy mengajak Ben untuk mengikutinya. Ternyata Ben diajak dalam suatu ruangan yang di sana ada Profesor Bambang dan teman-teman lainnya, yang salah satunya ada Mirna. Profesor Bambang to the point mengajak Ben bergabung dalam sebuah proyek, di mana proyek ini memiliki misi mengikuti sebuah judi di kasino Las Vegas yang menggunakan teknik card counting dengan tujuan mendapatkan kemenangan dan uang yang banyak. Ben yang enak baik-baik tentu saja menolaknya, karena bagi Ben ini hal yang sangat jauh dengan tujuan hidupnya. Dalam sebuah toko tempat Ben bekerja, Mirna datang untuk membeli dasi. Ben yang grogi namun bahagia melayani Mirna dengan profesional. Tiba-tiba Mirna jujur tujuan dia datang adalah mengajak Ben untuk bergabung dan pergi ke Las Vegas. Mirna mengatakan, "Ben, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu mau jika kau menang dan memiliki banyak uang." Ini membuat Ben teringat dengan keinginannya bersekolah di Harvard. Memang wanita itu berbahaya lur. Keesokannya, Profesor Bambang yang sedang melatih tim memberi pertanyaan dan kasus untuk timnya. Namun tidak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba ada suara yang mampu menjawabnya dengan detail, dan dia adalah Ben. Ini berarti Ben bersedia bergabung bersama tim. Goyahin imannya Ben. Akhirnya Ben mulai rutin berlatih untuk mempersiapkan timnya bertempur bermain blackjack di kasino Las Vegas, menghafal serta membuat kode-kode body language.
Di tengah persiapannya, Ben menjelaskan ke profesor dia akan berhenti jika dia sudah mendapatkan uang untuk melanjutkan sekolah medikal di Harvard. Di sini Profesor Bambang sangat memahami dan meyakinkan Ben jika dia pasti akan mendapatkan semuanya. Hari yang dinanti tiba. Ben dan Tim tiba di Las Vegas. Mereka menikmati kota yang tidak pernah tidur. Di sana mereka tinggal bersama di sebuah apartemen yang sudah disiapkan oleh Profesor Bambang. Profesor Bambang juga membuatkan mereka KTP palsu agar usia mereka cukup untuk masuk di kasino Las Vegas. Ya, mereka kan masih bocil, lur. Profesor Bambang memberi arahan agar mereka seolah tidak saling kenal dan menjalankan kode-kode untuk berkomunikasi. Mereka sudah memasuki tempat bermain di kasino. Tanpa basa-basi, Ben memulai aksinya. Melihat kode rekannya di mana dia akan duduk. Benar saja, Ben berkali-kali menang dan Ben sangat menikmati permainan. Hingga larut pagi, Ben berhasil membawa ratusan juta dolar dan Ben mendapatkan hasil paling banyak di timnya. Dan Ben pun mendapatkan bagiannya. Beda hal dengan Rudy yang rugi besar karena keserakahannya. Dia tidak mau mendengarkan arahan profesor untuk stop tadi malam. Dan hal ini membuat Profesor Bambang sangat marah kepada Rudy. Di lain tempat, bos kasino, si Mail, mulai curiga dan merasa ada yang tidak beres. Dalam semalam kasino mengalami kerugian yang besar. Bos Mail memarahi tim kontrol karena kurang jeli mengawasi. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke rumah dan akan kembali ke Las Vegas pekan depan. Ben yang tiba-tiba menghilang dan tidak ada kabar membuat kedua temannya marah karena dianggap tidak peduli dengan proyek robot mereka. Lalu si Ben beralasan bahwa HP-nya tertinggal di tempat budenya. Ada-ada aja. Di waktu yang sama, ibu Ben memberi kejutan. Ia memberikan semua tabungannya untuk Ben untuk biaya sekolah di Harvard. Namun Ben menolaknya dan berbohong kalau dia mendapatkan beasiswa. Aduh, tentu hal ini bikin ibu Ben bahagia. Ben yang terpaksa melakukan ini yakin dia akan mendapatkan biayanya sendiri. Pekan berikutnya pun tiba. Ben dan tim kembali menjalankan aksinya. Namun kali ini dia diganggu oleh rekannya sendiri, si Rudy. Ternyata teguran profesor pekan lalu membuat Rudy dendam. Akhirnya keadaan menjadi sangat kacau. Di sisi lain, bos kasino Mail mulai mengawasi gerak-gerik mereka. Pada salah satu sesi di kasino, Rudy melakukan kesalahan besar yang hampir membahayakan seluruh operasi mereka. Rudy marah dan mulai berargumen dengan Profesor Bambang yang membuat suasana semakin tegang. Merasa bahwa Rudy menjadi ancaman bagi kelancaran operasi, Bambang akhirnya mengambil keputusan drastis di depan seluruh tim. Bambang dengan tegas memecat Rudy dari tim, mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menjadi bagian dari operasi mereka. Keputusan ini mengguncang dinamika tim. Rudy yang merasa terhianati dan diperlakukan tidak adil meninggalkan tim dengan perasaan marah dan kecewa. Karena kesalahan Rudy, tim menyadari bahwa mereka sedang diawasi dengan lebih ketat dari sebelumnya. Mereka harus segera mengeluarkan chip yang telah mereka menangkan sebelum ada tindakan lebih lanjut dari pihak keamanan kasino. Dalam keadaan darurat ini, Ben dan anggota tim lainnya meminta bantuan Mbak Elsie agar mereka berhasil mengeluarkan chip tanpa terdeteksi oleh pihak keamanan kasino. Di sebuah hotel. Dan malam pun ditutup dengan adegan tak ketadung Ike.
Keesokan malamnya, tim kembali ke kasino untuk melanjutkan aksi mereka. Namun, keberuntungan kali ini tidak berpihak pada mereka. Di malam itu, Ben dan timnya mengalami kekalahan berturut-turut. Setiap kali mereka mencoba memulihkan kerugian, situasinya malah semakin memburuk. Chip yang mereka menangkan sebelumnya mulai berkurang dengan cepat. Ini bukan hanya tentang kehilangan uang, tetapi juga tekanan psikologis yang mulai merusak koordinasi tim. Melihat timnya kalah besar, Profesor Bambang yang terbiasa tenang dan terkontrol meledak dalam kemarahan. Profesor Bambang memutuskan untuk menghentikan permainan dan pulang, meninggalkan kasino dengan marah. Dia memerintahkan semua anggota tim untuk ikut pulang, merasa bahwa melanjutkan permainan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi Ben yang sudah terlanjur kalah merasa bahwa dia masih bisa membalikan keadaan, menolak untuk menyerah. Ben mencoba meyakinkan teman-temannya untuk tetap bermain, mengatakan bahwa mereka masih punya kesempatan untuk menang kembali. Di sini kita melihat perubahan karakter Ben yang mulai semakin terobsesi dengan permainan dan uang. Ini yang namanya menang ketagihan, kalah penasaran ya guys. Di malam berikutnya, tim kembali ke kasino untuk mencoba keberuntungan mereka sekali lagi. Kali ini suasana di dalam tim lebih tegang dari sebelumnya. Di sisi lain terlihat Profesor Bambang mindik-mindik memantau pergerakan tim. Ternyata Mr. Bambang alias Profesor merencanakan sesuatu di balik layar. Profesor Bambang yang merasa bahwa Ben telah terlalu besar kepala dan keluar dari kendalinya, memutuskan untuk mengkhianati tim yang dia bentuk sendiri. Selama permainan berlangsung, Profesor Bambang diam-diam memberitahu keamanan kasino tentang kegiatan ilegal yang dilakukan Ben dan timnya. Walah. Akibat pengkhianatan ini, Ben tertangkap basah oleh keamanan kasino saat dia sedang bermain. Tidak ada jalan keluar bagi Ben kali ini. Dia ditangkap dan dibawa ke ruang belakang di mana dia dihajar dengan brutal oleh keamanan kasino. Singkat cerita, Ben mendatangi Myrna di rumahnya untuk berbicara secara pribadi. Myrna yang sudah mengetahui apa yang terjadi merasa kecewa dengan Ben, terutama karena ambisi Ben yang telah menghancurkan segalanya. Namun, di balik kekecewaan itu, Myrna masih peduli pada Ben. Ben meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk mengkhianati tim atau Myrna. Dia juga mengetahui bahwa dia telah kehilangan kendali dan sekarang ingin memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Myrna meskipun ragu-ragu akhirnya setuju untuk membantu Ben. Setelah bicara dengan Jill, Ben menemui sahabatnya Udin yang selama ini tidak terlibat dalam dunia perjudian yang Ben jalani. Udin yang selalu mendukung Ben dari jauh mendengar keluh kesah Ben dengan penuh perhatian. Di sebuah pesta makan malam mewah di mana Ben akhirnya menghadapi Profesor Bambang. Ben mendekati Profesor dengan penuh tekad, tidak lagi sebagai anak didik yang penuh, tetapi sebagai seseorang yang memiliki misi pribadi. Setelah semua konflik pengkhianatan dan perencanaan yang telah mereka lalui, Ben dan timnya kembali berkumpul di Las Vegas. Ini adalah momen krusial di mana mereka berencana untuk melancarkan aksi terakhir mereka. Ben yang kini sudah matang dengan rencana barunya memimpin diskusi tentang langkah yang akan mereka ambil. Tim tampak lebih bersatu dan fokus, mengesampingkan konflik masa lalu demi tujuan bersama. Singkat cerita, Ben dan timnya sudah siap untuk melancarkan aksi mereka di kasino. Ben dan timnya mulai beraksi di kasino dengan sangat terampil. Mereka menggunakan teknik yang sudah diperbarui dan rencana yang sangat rinci. Strategi mereka yang terencana dengan baik mulai menunjukkan hasil dan mereka pun menang besar. Namun kemenangan mereka tidak berlangsung lama tanpa gangguan. Keberhasilan mereka menimbulkan kecurigaan dan keamanan kasino mulai bergerak untuk menyelidiki. Ben dan timnya menyadari bahwa mereka dalam bahaya dan harus segera bertindak untuk melarikan diri. Adegan kejar-kejaran dimulai dengan Ben dan timnya mencoba menghindari menangkap sambil berusaha keluar dari kasino secepat mungkin. Scene ini menandai puncak dari ketegangan yang telah dibangun sepanjang film dan mempersiapkan kita untuk resolusi akhir dari cerita. Profesor Bambang berhasil melarikan diri dengan taksi menuju bandara tampak lega karena berhasil menghindari petugas keamanan kasino. Namun,
Sebelum kita melanjutkan, ada flashback penting yang menunjukkan bagaimana Ben sebelumnya diancam oleh keamanan kasino. Dalam adegan ini, Ben dipaksa oleh petugas keamanan untuk bekerjasama dengan mereka. Mereka mengancam Ben dengan konsekuensi serius jika dia tidak membantu menangkap Profesor Bambang. Ekspresi muka Profesor Bambang tiba-tiba berubah. Asem, merasa ada yang janggal. Diperiksalah isi tas yang dibawanya kabur dan benar ternyata tas tersebut berisi uang receh 500-an. Tidak cuma apa sampai di situ, ternyata taksi yang ditumpanginya adalah petugas keamanan kasino. Walah, ternyata ini semua udah direncanakan sama Ben Lur. Jenius sekali emang Ben ya guys ya. Film ini berakhir dengan Ben yang berhasil menuntaskan balas dendam dan mendapatkan keadilan atas pengkhianatan Profesor Bambang. Meskipun Ben harus berurusan dengan ancaman dan tekanan dari keamanan kasino, dia berhasil menghadapi konflik dan menemukan keadilan. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa perjudian bukanlah cara yang efektif untuk meraih kekayaan. Seperti yang pernah dikatakan oleh ahli keuangan, judi mungkin menawarkan ilusi kekayaan, tetapi kenyataannya jarang ada yang benar-benar kaya dari berjudi. Investasi yang bijaksana dan kerja keras adalah jalan yang lebih pasti untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih telah menyaksikan breakdown alur cerita film 21 di channel Suka Nonton. Jangan lupa senggol-senggol tombol untuk like dan subscribe-nya untuk mendapatkan update tentang konten film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Suka nonton, suka banget Nur.